Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang berbahagia yang sedang menonton video ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Andika Tias Nugraha, SP MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Studium General kelas RA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dari Dermawan dengan NIM 121190075 dari program studi Teknik Industri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resume Studium General pada modul keempat, yaitu Navigation Peer Review. Pada modul keempat ini terdapat beberapa subbab pembahasan. Yang pertama adalah Certificate Peer Reviewer Course. Yang kedua, Fundamental of Peer Review. Yang ketiga, Becoming a Peer Reviewer. Dan yang keempat adalah Going Through Peer Review. Di dalam subbab-subbab ini tentunya akan dibahas di dalam video ini. Subbab pertama adalah Certificate Peer Review Course. Di dalam subbab ini terdapat perbedaan artikel review dan artikel penelitian. Perbedaan artikel review dan artikel penelitian ini, yang pertama, tidak ada metode atau data dalam artikel review, kecuali jika itu adalah meta-analisis atau tinjauan sistematis. Yang kedua, review harus mengevaluasi secara adil sampel literatur yang luas. Yang ketiga, review biasanya itu diharapkan dibaca oleh khalayak yang lebih luas. Mereka dapat digunakan sebagai alat bantu atau untuk memperkenalkan topik kepada peneliti baru. Yang keempat, kebaruan sebuah resensi adalah memiliki sesuatu yang baru untuk dikatakan daripada menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, untuk perbedaan artikel review dan artikel penelitian yang terakhir adalah dalam beberapa kasus, resensi hanya dikirimkan dengan undangan dari editor atau dengan konsultasi terlebih dahulu dengan editor. Selain perbedaan artikel review dan artikel penelitian, terdapat juga kesamaan dan perbedaan per review artikel dengan review artikel penelitian. Kesamaan dan perbedaan itu seperti di bawah ini. Beberapa kesamaannya adalah yang pertama, bersikap profesional dan objektif. Yang kedua, memahami pedoman dan harapan jurnal, tetapi tidak perlu menyalin atau menjadi polisi format. Yang keempat, bekerja dengan editor, yaitu terbuka tentang konflik atau keterlambatan. Yang kelima, tugas kita adalah membantu memperbaiki manuskrip, bukan memberikan alasan mengapa manuskrip tidak boleh diterbitkan. Selain memiliki beberapa kesamaan, per review artikel dengan review artikel penelitian juga memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, komunikasi yang baik dan tulisan yang mudah diakses penting untuk penelitian, tetapi penting juga untuk artikel ulasan. Selanjutnya, tidak ada metodologi, analisis data, statistik untuk dievaluasi dalam ulasan. Yang ketiga, kebaruan dalam ulasan harus dinilai pada diskusi daripada hasil. Yang keempat, sangat penting untuk membedakan konsensus dari pendapat penulis dalam ulasan. Yang kelima adalah ketepatan waktu topik, yaitu kesepakatan yang lebih besar dalam artikel ulasan. Kesamaan dan perbedaan ini sudah dijelaskan. Selanjutnya, selain terdapat kesamaan dan perbedaan review artikel dengan review artikel penelitian, juga
terdapat manfaat ketika kita menulis laporan tinjauan sejawat. Menulis laporan tinjauan sejawat yang bermanfaat, yang pertama adalah dengan mempertimbangkan umum dan struktur keseluruhan. Sebelumnya, laporan tinjauan sejawat atau peer review merupakan suatu proses di mana karya ilmiah diperiksa oleh sekelompok ahli di bidang yang sama untuk memastikannya memenuhi standar yang diperlukan sebelum diterbitkan atau diterima. Selanjutnya, subbab kedua yaitu Fundamentals of Peer Review. Pada Fundamentals of Peer Review ini akan membahas mengenai penulis dan penulisan. Seorang penulis umumnya dianggap sebagai seseorang yang telah memberikan kontribusi intelektual substantif untuk sebuah studi yang diterbitkan. Selanjutnya, seperti apa jenis penulisan? Penulis pertama adalah orang yang melakukan atau mengawasi pengumpulan data, analisis, penyajian, dan interpretasi hasil, dan juga menyusun makalah untuk diserahkan. Selanjutnya adalah rekan penulis. Rekan penulis ini membuat kontribusi intelektual untuk analisis data dan berkontribusi untuk interpretasi data, meninjau setiap draft makalah, harus dapat mempresentasikan hasil, mempertahankan implikasi, dan mendiskusikan keterbatasan studi. Selain penulis dan penulisan, terdapat juga tanggung jawab seorang penulis. Seperti apa tanggung jawab seorang penulis? Yang pertama adalah melaporkan hanya data yang nyata dan tidak dibuat-buat keasliannya. Data yang dilaporkan adalah data yang asli atau data yang nyata dan tidak dibuat-buat keasliannya, yaitu tidak melaporkan data yang palsu. Yang kedua, mendeklarasikan konflik kepentingan. Selanjutnya, tanggung jawab penulis yang terakhir adalah mengirim ke satu jurnal pada satu waktu. Di dalam penulisan terdapat yang namanya plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah perampasan sebuah ide, proses, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Jadi ketika kita membuat suatu tulisan atau menulis, kita harus menyertakan sumber di mana kita mendapatkan ide atau proses atau kalimat dari orang lain. Jika tidak, maka kita akan terkena plagiarisme, termasuk yang diperoleh melalui tinjauan rahasia proposal, penelitian, dan manuskrip orang lain. Dalam plagiarisme terdapat cross-check, yaitu database besar berisi 30 lebih juta artikel dari 50.000 lebih jurnal dari 400 lebih penerbit. Perangkat lunak memberitahu editor tentang kesamaan apapun di antara artikel dan database besar artikel yang diterbitkan. Banyak jurnal Elsevier sekarang memeriksa setiap pengiriman artikel dengan menggunakan cross-check. Baik, selanjutnya adalah apa manfaat dari tinjauan sejawat, dan terdapat pula ini kriteria resensi. Manfaat dari tinjauan sejawat yang pertama adalah meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Yang kedua, memastikan pekerjaan sebelumnya sudah diakui. Yang ketiga, menentukan pentingnya temuan. Yang keempat, mendeteksi plagiarisme dan penipuan.
Dan yang terakhir adalah memainkan peran sentral dalam pengembangan karir akademik. Kemudian ada kriteria resensi. Kriteria resensi ini yang pertama memberikan laporan yang menyeluruh dan komprehensif. Yang kedua, menyampaikan laporan tepat waktu. Yang ketiga, memberikan komentar yang beralasan untuk penulis. Yang keempat, memberikan kritik yang membangun. Yang kelima, menunjukkan objektivitas. Dan yang keenam, memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor. Baik, selanjutnya adalah subbab mengenai becoming a peer reviewer. Di dalam becoming a peer reviewer ini terdapat peran dan tugas seorang reviewer dan bagaimana membuat resensi yang baik. Peran dan tugas reviewer ini, yang pertama, proses peer review itu didasarkan pada kepercayaan. Yang kedua, perusahaan penerbitan ilmiah sangat bergantung pada kualitas dan integritas para peninjau. Yang ketiga, peninjau harus menulis laporan secara kolegial dan konstruktif. Yang keempat, peninjau harus memperlakukan semua manuskrip dengan cara yang sama, sebagaimana mereka ingin manuskrip mereka diperlakukan dengan baik. Selanjutnya, resensi yang baik, yaitu dengan memberikan laporan yang objektif, menyeluruh, dan komprehensif. Kedua, resensi yang baik itu memberikan komentar yang beralasan untuk penulis. Yang ketiga, memberikan kritik yang membangun. Selanjutnya yang keempat, resensi yang baik itu memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor. Yang terakhir adalah menyerahkan laporan dengan tepat waktu. Selanjutnya pada subbab terakhir yaitu going through peer review. Di dalam subbab going through peer review ini terdapat jenis-jenis editor, lalu penolakan tanpa tinjauan eksternal. Jenis-jenis editor dalam going through peer review ini yang pertama adalah pemimpin redaksi. Yang kedua, redaktur rekan. Yang ketiga, asisten editor. Yang keempat, editor khusus. Dan yang kelima adalah redaktur pelaksana. Selanjutnya, penolakan tanpa tinjauan eksternal. Pemimpin redaksi mengevaluasi semua pengiriman dan menentukan apakah mereka masuk ke proses peninjauan atau ditolak oleh editor. Karena yang pertama adalah topiknya itu di luar cakupan jurnal. Yang kedua, naskahnya kurang konseptual. Yang keempat, kualitas ilmiahnya ternyata di bawah standar kebaruan. Selanjutnya, bahasa Inggris tidak bisa diperbaiki. Yang terakhir, ada masalah etika yang jelas dengan naskah tersebut. Dalam kasus-kasus di atas ini, tidak adil mengganggu peninjau dengan meminta mereka meluangkan waktu untuk meninjau naskah. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai modul 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam cara menyampaikan dan materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.